Tom Haye ungkap kekecewaan mendalam. Gagal hijrah ke klub Italia milik miliarder Indonesia buatnya sebal dan kecewa. Berikut ini ulasan dramatisnya. Tanpa rumor tiba-tiba welcome aja. Rafael Struijk pindah ke Australia, rekan timnas Indonesia beri respons mengejutkan. Beginilah kisah di balik kejutan ini. Mas Hilgers akhirnya angkat bicara. Ungkap alasan mengejutkan pilih gabung timnas Indonesia. Waktu yang tepat bawa Garuda menuju Piala Dunia. Rahasia terungkap. PSSI sudah lobi Maarten Paes 3 tahun lalu, kini sang kiper bersinar di timnas Indonesia. Berikut ini fakta benarnya. Pesan penting Nova Arianto untuk timnas U17 Indonesia, mental baja dan nikmati setiap momen di Spanyol dan Qatar. Kisah pilu Saine Patinama, klubnya terancam terdegradasi ke Liga 3 Belgia, nasib tragis di awal musim. Erick Thohir tanggapi polemik panas paspor ganda pemain naturalisasi timnas Indonesia. Serukan fokus kerja, bukan isu murahan. Ambisi membara Sandy Walsh. Usai penantian panjang, targetkan timnas Indonesia menuju Piala Dunia dan ciptakan sejarah baru. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Tom Haye ungkap kekecewaan mendalam. Gagal hijrah ke klub Italia milik miliarder Indonesia buatnya sebal dan kecewa. Berikut ini ulasan dramatisnya. Dalam sebuah wawancara yang mengejutkan, Tom Haye, sang bintang timnas Indonesia, mengungkapkan kekecewaan terbesarnya kepada publik Belanda. Usai menjalani debutnya bersama Almere City di Eredivisie, Liga Belanda, Haye seolah tak bisa lagi menahan perasaan sesak di dadanya. Pada pertandingan pekan kelima yang dihelat di markas Heracles Almelo, Minggu 15 September malam waktu Indonesia Barat, Haye turun sebagai pemain pengganti selama 30 menit. Namun bukan soal performa yang menjadi sorotan, melainkan pengakuan pedihnya setelah laga usai. ESPN berhasil menggali perasaan terdalam Haye yang masih merasakan perih akibat kegagalannya pindah ke klub Serie A Italia, Como, klub yang dimiliki oleh Hartono bersaudara, Taipan terkaya dari Indonesia. Bayangkan, Haye sudah hampir berlabuh di Como 6 bulan lalu dari SC Heerenveen, namun mimpi besarnya sirna di detik-detik terakhir bursa transfer musim dingin. Semua itu hanya karena masalah dana transfer yang belum cocok. SC Heerenveen bak menggantungkan nasibnya di ujung tanduk. Saya harus jujur, itu sungguh menyakitkan. Rasanya seperti dibohongi oleh takdir, ucap Tom Haye dengan penuh emosi kepada ESPN. Pemain berusia 29 tahun ini jelas masih memendam rasa kesal yang mendalam. Bayangkan kontraknya bersama Heerenveen sudah habis, namun ia tetap tak diberi izin untuk hijrah ke Como, sebuah klub yang tengah meroket ke Serie A Italia. Terlebih lagi, Como dimiliki oleh miliarder Indonesia, sebuah kesempatan emas yang melayang begitu saja. Tidak hanya itu, Tom Haye pun akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Almere City, klub yang sedang berjuang di Eredivisie. Debutnya mungkin berjalan mulus dengan tampil apik selama 30 menit, namun posisinya di Liga jelas belum menggembirakan. Almere City masih terperosok di peringkat 17 dari 18 tim di Liga Belanda musim 2024-2025. Ketika tidak ada sesuatu yang membuat saya antusias, bahkan keluarga saya sekalipun, pada akhirnya Anda melihat kembali Belanda sebagai pilihan, kata Haye seperti seorang prajurit yang terluka. Kini meski Almere City berhasil mengamankan poin, bayang-bayang kegagalan ke Como masih menghantui sang gelandang. Akankah Tom Haye mampu bangkit dan menuliskan kisah baru yang lebih gemilang? Hanya waktu yang hanya bisa menjawab. Tanpa rumor tiba-tiba welcome aja. Rafael Struijk pindah ke Australia, rekan timnas Indonesia beri respons mengejutkan. Beginilah kisah di balik kejutan ini. Langit sepak bola Indonesia kembali bergetar setelah kabar mengejutkan muncul.
Rafael Struijk, penyerang muda berbakat timnas Indonesia, resmi meninggalkan benua Eropa untuk merumput di Australia bersama Brisbane Roar. Kepindahan ini diumumkan pada Senin 16 September dan langsung mengundang reaksi dari para pemain timnas Indonesia lainnya, dan percayalah, respons mereka tak kalah menghebohkan. Brisbane Roar melalui akun Instagram resminya dengan penuh antusias mengumumkan perekrutan Struijk dari ADO Den Haag. Selamat datang di Brisbane Roar, Rafael Struijk, tulis klub tersebut membuat dunia maya langsung ramai dengan komentar. Tidak hanya penggemar yang riuh, tapi juga para pemain timnas Indonesia yang seolah tak mau ketinggalan menyuarakan tanggapan mereka. Justin Hubner dengan candaan khasnya menulis, orang Australia sekarang, seolah tak percaya rekannya kini resmi menjadi bagian dari dunia sepak bola Australia. Sandy Walsh juga ikut meramaikan dengan kalimat penuh semangat, "Let's go Rafa AA." Sementara itu Mark Klok, sang gelandang tangguh, menulis singkat namun penuh makna, "Selamat Bung." Sementara Jay Itzes hanya memberikan emote api yang menyiratkan dukungan penuh, dan Asnawi Mangkuala mengirimkan emote tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi. Di balik semua ini, Rafael Struijk sendiri tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Pemain yang kini berusia 22 tahun ini begitu antusias menyambut petualangan barunya di Australia. "Saya sangat senang berada di sini dan saya tidak sabar untuk memulai. Brisbane adalah klub yang sangat besar, bermain di kompetisi yang sangat kuat," ungkapnya dengan penuh semangat. Tentu saja bagi Struijk bermain di A-League adalah lompatan besar dalam kariernya. Ini adalah kali pertama dirinya akan bermain di luar Belanda, dan tantangan baru di belahan dunia yang berbeda jelas memompa adrenalinnya. Dengan kompetisi yang baru akan dimulai pada 18 Oktober 2024 dan Brisbane Roar bersiap menghadapi laga perdana melawan Auckland FC sehari setelahnya, semua mata kini tertuju pada Struijk. Bisakah dia menaklukkan A-League dan membawa nama Indonesia semakin berkibar di kancah internasional? Petualangan Rafael Struijk baru saja dimulai dan seluruh Indonesia menunggu aksi gemilang sang penyerang di Australia. Mas Hilgers akhirnya angkat bicara. Ungkap alasan mengejutkan pilih gabung timnas Indonesia. Waktu yang tepat bawa Garuda menuju Piala Dunia. Pemain bertahan asal Belanda ini mengungkapkan alasan di balik keputusannya yang mencuri perhatian menerima pinangan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dalam wawancara eksklusif dengan media Belanda, Hilgers menjelaskan bahwa inilah saat yang tepat baginya untuk mengambil langkah besar dalam kariernya dan memperkuat skuad Garuda. Bukan sebuah keputusan yang diambil sembarangan, sebab PSSI sudah lama mengincar Hilgers. Bahkan sejak ia masih memperkuat tim U19 Belanda, Hilgers sudah masuk radar PSSI. Namun keputusan besar ini baru ia buat pada musim panas 2024. "Sejak saya bermain di tim U19 sudah ada ketertarikan. Saya juga pernah bermain untuk Jong Orange, tetapi akhirnya saya mulai berpikir lebih banyak," ungkap pemain 23 tahun ini. Selama berbulan-bulan, Hilgers mempertimbangkan dengan matang. "Musim panas ini saya memikirkannya dengan baik. Saya merasa nyaman di Twente, semuanya stabil, dan saya merasa ini saat yang tepat untuk membuat langkah maju ke tim nasional Indonesia," ujar pemain bertahan yang memiliki darah Manado ini. Baginya, kesempatan untuk memperkuat negara yang sedang berjuang keras di pentas internasional adalah sebuah kehormatan. Bayangkan di tengah-tengah kesibukan mengurus proses naturalisasinya, Hilgers menghabiskan waktu beberapa hari di Jakarta pada awal September lalu. "Hari-hari di Jakarta cukup sibuk, tetapi saya sangat bangga bisa bermain untuk negara sebesar Indonesia," kata Hilgers dengan penuh kebanggaan. Langkah Hilgers ini seolah menjadi bagian dari skenario besar untuk membawa timnas Indonesia menuju pentas dunia. Dengan skuad Garuda yang kini berada di bawah asuhan Shin Tae-yong dan mencatat hasil gemilang menahan imbang Arab Saudi dan Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, momentum Hilgers untuk bergabung terasa semakin sempurna. "Saya merasa inilah momen yang tepat. Tim ini sedang berjuang untuk bisa berlaga di Piala Dunia 2026 dan saya ingin menjadi bagian dari sejarah itu," jelasnya.
Kini tantangan selanjutnya bagi timnas Indonesia adalah 2 laga krusial melawan Bahrain dan Cina pada Oktober 2024. Dengan harapan proses naturalisasi Hilgers dan Eliano Reijnders segera rampung, kehadiran mereka di lapangan diharapkan dapat memperkuat skuad Garuda dalam perjalanan mereka menuju impian besar Piala Dunia 2026. Apakah Hilgers akan menjadi sosok kunci yang membawa Indonesia melangkah lebih jauh? Hanya waktu yang akan membuktikan, namun satu hal pasti, Hilgers siap memberikan segalanya demi merah putih. Rahasia terungkap, PSSI sudah lobi Maarten Paes 3 tahun lalu, kini sang kiper bersinar di timnas Indonesia. Berikut ini fakta benarnya. Perjalanan Maarten Paes menuju kancah sepak bola internasional bersama timnas Indonesia ternyata penuh intrik dan perjuangan panjang yang tak banyak diketahui publik. Bayangkan, PSSI sudah mengincar kiper berbakat ini sejak 3 tahun yang lalu. Namun proses yang melibatkan berbagai tahapan administrasi dan hukum membuatnya harus bersabar hingga 2024 untuk akhirnya membela skuad Garuda. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media Amerika, Mulsoccer, Maarten Paes mengungkapkan bahwa PSSI sudah mulai melakukan pendekatan padanya sejak jauh hari. PSSI sudah memberitahu saya 3 tahun yang lalu, ungkap kiper yang kini bermain untuk FC Dallas tersebut. Namun perjalanan Paes menuju timnas Indonesia bukanlah tanpa rintangan. Meskipun proses naturalisasinya selesai pada 30 April 2024, ia belum bisa langsung bergabung. Proses perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia memakan waktu hingga ia harus menunggu hingga Agustus 2024 setelah menjalani sidang CAS FIFA. Akhirnya, pada laga melawan Arab Saudi di Jeddah, Paes resmi debut di bawah mistar gawang Indonesia. Dan wow, apa yang terjadi setelah itu sungguh luar biasa. Paes tak hanya tampil saat melawan Arab Saudi, tapi juga menjadi bintang saat Indonesia menghadapi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. 2 laga besar melawan peserta Piala Dunia 2022 dan timnas Indonesia berhasil mencuri 2 poin berkat permainan gemilang Paes. Supporter timnas Indonesia sangat fanatik, sangat loyal. Ini luar biasa, ucap Paes dengan penuh kekaguman. Baginya dukungan dari supporter Indonesia, baik di stadion maupun di media sosial, sangat berarti. Paes pun mengaku tak sabar untuk terus memberikan penampilan terbaiknya demi negara yang kini ia bela dengan sepenuh hati. Tak heran jika Paes merasa bangga dan bersemangat membela timnas Indonesia. Bagaimana tidak, neneknya lahir di Kediri, Jawa Timur, dan ikatan emosional ini membuatnya selalu siap untuk menjawab panggilan timnas. Saya tidak sabar untuk membalas dukungan supporter dengan beberapa penampilan bagus dan senyum lebar, tuturnya penuh haru. Kini perjalanan Maarten Paes bersama timnas Indonesia masih jauh dari kata selesai. Tantangan berikutnya sudah di depan mata, pertandingan melawan Bahrain dan Cina di bulan Oktober 2024 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Paes dengan ketenangannya di bawah mistar dan performa cemerlangnya siap untuk membantu skuad Garuda terus melangkah menuju mimpi besar lolos ke Piala Dunia. Apakah Paes akan menjadi kunci kesuksesan Indonesia di kualifikasi ini? Hanya waktu yang bisa menjawab, tapi satu hal pasti, Maarten Paes adalah simbol keteguhan, dedikasi, dan kebanggaan bagi timnas Indonesia. Pesan penting Nova Arianto untuk timnas U17 Indonesia, mental baja dan nikmati setiap momen di Spanyol dan Qatar. Pelatih timnas U17 Indonesia Nova Arianto menyampaikan pesan yang kuat kepada para pemain mudanya sebelum menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan Qatar. Dalam pesannya, Nova menekankan pentingnya menjaga mentalitas dan menikmati setiap momen selama TC sebagai bagian dari persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U17 2025. Timnas U17 Indonesia telah berangkat ke Spanyol pada Minggu 15 September 2024 dengan membawa 30 pemain. Di sana, mereka akan menjalani 5 laga uji coba hingga 30 September.
yang diharapkan dapat menjadi pengalaman berharga sebelum menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Asia U17, termasuk Australia dan tuan rumah Kuwait. Nova Arianto merasa bersyukur kepada PSSI dan Erick Thohir atas kesempatan yang diberikan kepada para pemain muda untuk mendapatkan pengalaman berharga di luar negeri. Terima kasih kepada PSSI dan Bapak Erick Thohir yang telah memberikan kesempatan ini, ujarnya penuh apresiasi. Namun Nova juga menegaskan pentingnya adaptasi cepat terhadap perbedaan cuaca dan zona waktu di Eropa dan Timur Tengah. Menurutnya, ini akan menjadi ujian berat bagi para pemain muda yang mungkin pertama kali merasakan tantangan semacam ini. Dalam pesannya yang penuh motivasi, Nova mengingatkan anak asuhnya agar tidak pernah menyerah secara mental, terutama saat menghadapi lawan-lawan tangguh. Jangan pernah kalah mental, boys. Selalu nikmati setiap momen dan pertandingan yang kalian jalankan nantinya bersama tim nasional, pesan Nova dengan penuh semangat. Ia juga menggarisbawahi bahwa tanggung jawab besar menyertai setiap pemain saat mengenakan seragam Timnas Indonesia. Sebagai penutup, Nova meminta doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar Timnas U17 bisa tampil maksimal di kualifikasi Piala Asia U17 2025 dan membawa kebanggaan bagi Indonesia. Kami mohon doanya agar proses ini bisa berjalan lancar dan kami bisa lolos ke Piala Asia, tutup Nova dengan harapan besar. Timnas U17 Indonesia kini menghadapi tantangan besar, namun dengan semangat dan kerja keras yang dibangun selama TC di Spanyol dan Qatar, mereka siap memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Kisah pilu Saine Patinama, klubnya terancam terdegradasi ke Liga 3 Belgia, nasib tragis di awal musim. Saine Patinama, pemain naturalisasi andalan Timnas Indonesia, kini tengah menghadapi mimpi buruk dalam kariernya di Belgia. Bermain untuk KAS Open di Liga 2 Belgia musim 2024-2025. Saine dan timnya harus berjuang keras di tengah kondisi yang semakin memburuk, di mana KAS Open terancam terdegradasi ke Liga 3 Belgia. Musim ini dimulai dengan harapan besar setelah kemenangan telak 3-0 atas RFC Lutich pada laga pembuka. Kemenangan tersebut sempat membangkitkan optimisme tim. Namun bagaikan mimpi buruk, perjalanan berikutnya justru penuh dengan kekecewaan. Pada laga kedua, KAS Open harus puas dengan hasil imbang 2-2 saat melawan SK Beveren di kandang sendiri, meski sempat unggul. Lalu, kekalahan tipis 1-2 dari RWD Molenbeek memperparah situasi, di mana meski mereka unggul lebih dulu lewat gol Renaud Emon, 2 gol dari Gaetan Robail dan Ilyas Zaini menghancurkan harapan mereka. Nasib semakin suram pada laga keempat ketika KAS Open dihajar 1-3 oleh Zulte Waregem di kandang. Saine Patinama yang baru dimasukkan pada menit ke-83 tak mampu mengubah jalannya pertandingan. Hasil buruk ini membuat KAS Open semakin dekat dengan zona degradasi, hanya mampu mengumpulkan 4 poin dari 4 pertandingan awal. Kini, tekanan semakin besar dan masa depan Saine Patinama di klub ini berada di ujung tanduk. Jika tak segera bangkit, The Pandas julukan KAS Open akan terjerumus lebih dalam dan terancam terdegradasi ke Liga 3 Belgia, yang akan menjadi pukulan telak bagi karier Patinama. Akankah mereka mampu bangkit dari keterpurukan, atau justru nasib tragis menanti di akhir musim ini? Hanya waktu yang bisa menjawab. Erick Thohir tanggapi polemik panas paspor ganda pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Serukan fokus kerja, bukan isu murahan. Polemik yang sedang memanas soal dugaan pemain naturalisasi Timnas Indonesia memiliki 2 paspor akhirnya mendapat tanggapan dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Isu ini berawal dari unggahan kontroversial mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia, Peter Gonta, yang mengungkap dugaan adanya pemain Timnas Indonesia yang menyimpan 2 paspor. Hal ini langsung jadi sorotan, memicu kegaduhan besar di media sosial dan membuat netizen bertanya-tanya soal kebenaran informasi tersebut. Meskipun anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, telah membantah isu tersebut dengan tegas.
menyatakan bahwa para pemain naturalisasi hanya menggunakan paspor Indonesia saat masuk dan keluar dari negara ini. Isu ini terus saja menggelinding liar seperti bola salju yang sulit dikendalikan. Erick Thohir, yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN, akhirnya memberikan respons terhadap polemik ini. Namun, pria yang dikenal tak suka terjebak dalam perdebatan panjang itu memilih untuk merespons dengan tenang. Baginya, polemik semacam ini hanyalah gangguan kecil yang tak perlu terlalu dipusingkan. Kita tidak mau terjebak dalam diskusi yang menurut saya tidak produktif, ujar Erick Thohir saat diwawancarai. Ini negara demokrasi, kritik adalah hal yang baik, tapi mari kita fokus bekerja. Dalam sikapnya yang tegas, Erick Thohir menekankan bahwa fokus utama PSSI adalah bekerja keras untuk terus membenahi sepak bola Indonesia. Baginya, polemik soal paspor ganda ini bukanlah sesuatu yang layak mendapatkan perhatian lebih. Erick juga menggunakan akun Instagram pribadinya untuk meredakan suasana yang semakin panas. Dalam unggahan video yang menampilkan pemain-pemain naturalisasi seperti Jay Itzes, Maarten Paes, dan Ragnar Orotmangoen, Erick Thohir menegaskan bahwa dedikasi dan perjuangan mereka untuk timnas Indonesia tak perlu diragukan. Jangan pernah pertanyakan dedikasi dan perjuangan kami untuk membawa sepak bola Indonesia ke pentas dunia, tulisnya dengan penuh semangat. Mantan pemilik klub sepak bola Inter Milan itu mengingatkan semua pihak untuk tetap mendukung perjuangan skuad Garuda, bukan terjebak dalam isu-isu yang justru menghambat fokus tim. Erick menegaskan bahwa para pemain naturalisasi seperti Maarten Paes yang baru saja menunjukkan performa gemilang melawan Arab Saudi dan Australia telah memberikan segalanya untuk mengangkat nama Indonesia di kancah dunia. Apakah polemik ini akan terus berlanjut? Hanya waktu yang bisa menjawab. Namun satu hal yang pasti, Erick Thohir tetap berdiri teguh dengan moto kerja, kerja, kerja. Agar sepak bola Indonesia terus maju menuju impian besar tampil di Piala Dunia. Ambisi membara Sandy Walsh. Usai penantian panjang, targetkan timnas Indonesia menuju Piala Dunia dan ciptakan sejarah baru. Setelah penantian panjang yang penuh dengan lika-liku, Sandy Walsh akhirnya mewujudkan mimpinya membela timnas Indonesia. Namun bagi pemain yang menjadi pilar utama skuad Garuda ini, perjalanan barunya baru saja dimulai. Usai dua hasil mengejutkan menahan imbang Arab Saudi dan Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sandy mengungkapkan ambisi besarnya yang tak main-main membawa Indonesia ke pentas tertinggi sepak bola dunia, Piala Dunia. Bayangkan, berhadapan dengan dua raksasa sepak bola, Arab Saudi dan Australia, negara-negara yang sudah menjadi langganan tampil di Piala Dunia, timnas Indonesia sukses menahan imbang kedua tim tersebut. Sebuah hasil yang di luar dugaan, apalagi mengingat perbedaan peringkat FIFA yang begitu mencolok. Sandy Walsh menjadi salah satu aktor utama di balik solidnya pertahanan Garuda, tampil sebagai starter dan menunjukkan kelasnya di dua laga krusial ini. Ini usaha satu tim dan saya senang dengan penampilan saya yang juga membantu tim. Karena itulah saya datang ke sini untuk membantu dan memberikan yang terbaik, ujar Sandy dengan penuh keyakinan. Kepercayaan diri Sandy tampak semakin membara saat ia menegaskan bahwa melawan negara-negara top yang terbiasa tampil di Piala Dunia justru menjadi motivasi bagi dirinya dan timnas Indonesia. Saat ini kami berhadapan dengan negara-negara yang terbiasa main di Piala Dunia dan kita berhasil bersaing melawan mereka. Meski peringkat kita jauh di bawah, semangat dan ambisi kita membuat kita terus bertarung hingga menit akhir, tegasnya dengan penuh percaya diri. Tapi tunggu, ambisi Sandy Walsh tak hanya berhenti di situ. Pemain yang merumput di Cafe Mechelen ini mengincar target yang lebih besar, menembus peringkat 100 besar FIFA dan membawa Indonesia ke putaran final Piala Dunia. Kami ingin masuk 100 besar FIFA. Saat ini kami di peringkat 128, ini sudah langkah besar karena ketika saya datang, kita ada di peringkat 147, ungkapnya penuh optimisme. Namun puncak ambisinya adalah mencetak sejarah baru untuk timnas Indonesia.
Sandy Walsh ingin menjadi bagian dari legenda yang membawa Garuda terbang ke Piala Dunia. Kami ingin menjadi legenda. Kami ingin menciptakan sejarah. Langkah-langkah besar sudah kami ambil, tapi perjalanan ini belum selesai. Serunya dengan tatapan penuh tekad. Sandy dan skuad Garuda tahu betul bahwa perjalanan ini masih panjang. Pada Oktober 2024 mendatang, ujian berikutnya sudah menanti di depan mata, laga penting melawan Bahrain dan Cina dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mampukah Sandy Walsh dan timnas Indonesia terus melangkah lebih jauh dan mewujudkan impian besar mereka? Hanya waktu yang akan menjawab, tapi satu yang pasti, Sandy Walsh tak akan berhenti berjuang sampai bendera merah putih berkibar di panggung Piala Dunia.